Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiknya kita baca surat pendek terlebih dahulu ya. Baca surat An-Nas di Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sudah selesai membaca surat pendek, kita nyanyikan lagu wajib Indonesia dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, apa semuanya hadir hari ini? Hadir. Oke, Ibu Arsen ya. Rida Alvena Anjani hadir? Hadir. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Kita masuk ke pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui tentang cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan, membuat kerajinan mozaik dari biji tumbuhan. Yang ketiga, menentukan hasil kali bilangan cacah dengan hasil ribuan dengan benar. Nah, sekarang anak-anak amati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah ya. Kita lihat ke halaman sekolah ya. Yuk kita lihat. Nah, anak-anak kan sekarang kita ada di halaman sekolah. Di sini banyak tanaman yang memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kenapa tumbuhan itu semakin banyak? Tahu? Karena berkembang biak. Nah, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang memiliki pertumbuhan dan perkembangbiakan. Nah, tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembangbiakannya. Nah, sekarang kan sudah melihat tanaman di halaman sekolah. Kita kembali lagi ke kelas ya. Nah, perkembangan
perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pertumbuhan secara alami dan ada perkembangbiakan secara buatan. Tahu nggak perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu seperti apa? Tidak ada manusia. Nah, betul, perkembangbiakan alami itu perkembangbiakan tumbuhan yang tidak ada sangkut pautnya dengan tangan manusia. Contohnya itu ada tunas, ada spora, dan ada umbi. Nah, tahu nggak tunas itu apa? Tahu nggak? Nih, Ibu kasih contoh ya. Kasih contoh. Kasih lihat. Nah, ini contoh. Apa tadi yang Ibu sebutin? Contoh tunas. Perkembangbiakan pada pisang itu terjadi dengan tunas. Batang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Contoh lain, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu ada bambu dan tebu. Lalu ada umbi lapis. Tahu nggak umbi lapis apa? Nih, Ibu kasih lihat ya, umbi lapis. Nah, umbi lapis itu adalah bawang merah. Bawang merah. Nah, kenapa Bu disebut bawang merah umbi lapis? Karena umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Jadi nanti dari bawang itu akan muncul tunas yang disebut sebagai daun bawang. Lalu selanjutnya dari umbi-umbian itu ada umbi batang. Kan tadi ada umbi batang. Nah, umbi batang itu adalah ubi, ya. Nah, perkembangbiakan pada umbi batang itu misalnya terdapat pada kentang dan umbi jalar. Tunas dapat bertumbuh pada beberapa tempat, yaitu pada mata tunasnya. Lalu selanjutnya ada umbi akar. Tahu nggak umbi akar apa? Umbi akar itu merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, dan umbi akar itu dapat mempunyai tunas tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya yaitu wortel, dahlia, dan singkong. Nih contoh gambar singkong ya. Nah, ini contoh gambar singkong ya. Ini singkong. Nah, selanjutnya ada spora. Nah, spora itu ini apa? Kamu tahu nggak ini gambar apa? Jamur. Jamur, iya betul. Nah, ini yang dinamakan dengan spora. Nah, lalu kan tadi kan ada perkembangbiakan secara alami dan sekarang ada perkembangbiakan secara buatan. Tahu nggak perkembangbiakan secara buatan itu apa? Karena ada campur tangan dari manusia. Iya betul. Nah, contohnya itu mencangkok. Mencangkok itu seperti dari batang pohon, misalnya nih batang pohon mangga. Dari batang pohon mangga itu dikasih serabut kelapa dan dibungkus. Terus ada contoh lain nih ya. Nih, contoh lainnya itu di stek. Di stek. Nih, seperti ini. Jadi kayak bambu di stek dan lalu dikasih ke tanah akan muncul seperti ini ya. Ini yang dinamakan dengan stek. Lalu selanjutnya ada merunduk. Nih, seperti ini ya. Contohnya itu pada tumbuhan stroberi. Ya, stroberi. Nah, kayak seperti ini. Nih, nanti si tunas ininya di ke dalam tanahnya nanti akan muncul tunas baru. Nah, itu. Nah, oke anak-anak, di sekitar kita kan banyak tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan biji. Selain dapat dikembangbiakan, biji juga dapat dijadikan sebagai hiasan rumah maupun hiasan di sekolah. Nah, ini nih ya, contoh yang sudah Ibu buat di rumah.
ini contoh mozaik yang dari biji-bijian. Ini biji kacang, ini lada hitam ya. Ini. Oke, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji itu banyak ditemui pada jenis tumbuhan buah seperti misalnya mangga, jeruk, dan apel. Oke, buah-buahan ini dengan mudah kita temui di sekitar rumah atau di sekitar di tempat jual beli buah-buahan maupun di pasar. Nah, banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk apa, ayo? Agar buah-buahan itu banyak. Nah, iya betul, perkembangbiakan buatan itu dimaksudkan untuk menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang cepat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Nah, sekarang kalian coba bikin karya seni mozaik ya. Nah, Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya ya. Nih, seperti biji-bijian, biji kacang hijau, dan jagung. Kita membutuhkan hanya 2 bahan ini. Lalu ada lem, lalu ada gambarnya. Nih ya gambarnya. Kamu tugasnya untuk membuat mozaik dari biji-bijian. Nah, caranya itu oleskan lem. Coba oleskan lemnya ke sini ya. Oleskan lem. Tempelkan biji-bijiannya. Ya. Gimana, udah beres? Udah. Mana perhatian Ibu, ingin? Iya, bagus. Udah selesai. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu soal cerita ya. Nih. Contohnya nomor 1, kegiatan. Nah, kita bahas ya, bahas bareng-bareng. Nih ya, kan tadi 1 kali panen itu adalah berapa tadi? 6.000 adalah 6.000 buah jeruk. Maka kalau 2 kali panen adalah berapa yo? Kan tadi kalau masa satu kali panen itu 6.000. Kalau 2 kali panen berapa? Tinggal dikalikan. Nih ya. 6.000 dikali salah. Nih ya. 6.000 dikali 2 sama dengan 12.000. 12.000. Atau nih ya, cara penulisannya bisa seperti ini. 6.000 dikali 2 sama dengan 12.000. Jadi hasilnya itu dalam 2 kali masa panen itu hasilnya 12.000. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya. Sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sama seperti tadi. Nih,
Soalnya, kegiatan pencakokan sebuah kebun apel dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, soalnya, berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali masa panen? Kita bahas ya, bahas sama-sama. Tadi 1 kali panen berapa ini? 3.400. 1 kali panen itu 3.400. Nah, maka 2 kali masa panen adalah nih, kita kerjakan 3.400 dikali 2 sama dengan, coba 3.400 dikali 2 hasilnya berapa? 6.000 berapa? 800. Iya. Atau dengan cara lain, misalnya nih ya, kalian susah nih kalau dikali, bisa nih ditambahkan 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Iya, betul. Jadi tadi kan pertanyaannya berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali masa panen. Jadi hasilnya dalam 2 kali masa panen adalah 6.800. Iya, betul. Nah, bagaimana? Mudah kan? Mudah. Jadi kesimpulan hari ini itu perkembangbiakan itu dapat dibagi menjadi dua. Apa aja? Ayo. Perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Nah, tadi kan perkembangbiakan alami itu perkembangbiakan dengan cara apa? Perkembangbiakan alami itu tidak ada campur tangan manusia. Ya, kalau lalu perkembangbiakan buatan itu ada campur tangan dari manusia. Iya, betul. Nah, sekarang ibu ada tugas nih buat kalian. Catat. Coba tulis. Catatlah tumbuhan yang ada di sekitar kalian beserta cara perkembangbiakannya ya. Oke, mengerti? Nih, bukan contoh sini, ada soal lagi dari ibu buat dikerjakan di rumah. Alhamdulillah ya, sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan, harus dikerjakan. Oke? Mengerti? Oke. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.